Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madin Hanif. Dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengertian dari budaya dan kebudayaan. Budaya merupakan suatu cara hidup manusia atau sekelompok manusia yang berkembang dan turun-temurun ke generasi selanjutnya. Budaya ini mencakup banyak hal mulai dari agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, pakaian, peralatan, dan bangunan. Budaya ini bisa dibilang salah satu eh, cara hidup yang selalu berkembang setiap zamannya. Mulai dari ketika zaman dulu, mulai zaman batu, yaitu membuat rumah dari batu, mereka bisa menulis, membaca, dan bahasa mereka pun tidak ada. Tapi karena budaya tersebut berkembang dan manusia semakin maju, akhirnya mereka memiliki yang namanya agama dan juga mereka adat istiadat, memiliki bahasa sendiri, seni, dan juga pakaian, peralatan, perabotan, dan bangunan unik sendiri. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Seorang antropolog, Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski, berpendapat bahwa semua yang terjadi di dalam masyarakat itu tergantung dari kebudayaan yang dianut atau digunakan oleh masyarakat tersebut. Istilah dari pendapat ini adalah determinisme budaya. Jadi itulah mengapa baik itu banyak orang-orang memiliki berbeda-beda bahasa, berbeda agama, dan juga sistem politik yang ada di dunia ini. Itu karena semua masyarakat atau orang-orang memiliki sistem kebudayaan yang dianut gitu. Jadi tidak hanya satu, tapi ada mungkin sekitar sampai 1.000 lebih budaya di dunia ini. Lalu apa sih determinisme budaya itu sendiri? Determinisme budaya adalah istilah yang menggambarkan konsep bahwa budaya merupakan tatanan ekonomi dan politik. Ini adalah ide yang berulang dari banyaknya budaya selama sejarah manusia dan juga dari pandangan kuno sampai sekarang. Arti kata determinisme itu sendiri adalah keyakinan filosofi bahwa semua peristiwa yang terjadi saat ini adalah karena adanya keharusan dan juga tak terelakkan. Perkembangan budaya. Seiring berkembangnya suatu zaman, maka kebudayaan pun akan ikut berubah. Contohnya, seperti pada zaman batu, di mana mereka masih menggunakan bebatuan dan masih belum mengenal apa itu pakaian. Seiring berkembangnya zaman, mereka mulai mengenal apa itu besi, titanium, dan alat-alat lainnya. Dan juga mereka mengenal apa itu pakaian dan juga perabotan rumah lainnya. Lalu bentuk bangunan yang lebih modis lagi, mulai menggunakan rangka sebagai fondasi bangunan. Selain itu, muncul orang pintar, di mana mereka menciptakan teori yang sekarang kita dengar, lalu mengenalkan agama yang sekarang kita anut. Juga mengemukakan sistem politik yang sekarang digunakan oleh semua negara. Tidak hanya sampai di sini, seni pun mengikut mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman, mulai dari seni rupa atau seni musik. Sebagai contoh, di masa lalu untuk melukis, orang-orang menggunakan bebatuan yang telah dihaluskan sebagai cat dan menggunakan ranting ataupun bulu hewan sebagai kuasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah alat atau media melukis yang lebih modern, seperti kanvas, kuas, cat air, krayon, dan lain-lain. Dalam hal seni musik pun sama. Dahulu, alat musik cenderung berbentuk lebih sederhana dan terbuat dari bahan seadanya. Namun sekarang alat musik memiliki berbagai macam jenis dan juga bentuk, serta terbuat dari bahan yang berkualitas dan juga bagus. Keberagaman budaya pun turut hadir dan mengalami perkembangan. Setiap wilayah atau negara memiliki budayanya masing-masing, seperti benua Eropa yang mayoritas negaranya menganut paham liberalisme dan mayoritas penduduknya merupakan umat Kristiani, serta desain bangunan yang terlihat kuno namun elegan dan posisinya cenderung berdekatan. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia merupakan negara demokrasi di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya di dalamnya, seperti pola pikir, pola hidup, pakaian, adat istiadat, bangunan, suku, bahkan bahasanya pun beragam. Perkembangan budaya ini merupakan salah satu faktor majunya suatu peradaban, namun semakin majunya zaman dan semakin berkembangnya suatu kebudayaan,
bukan berarti tidak memiliki hal yang negatif. Seperti pola pikir masyarakat saat ini yang lebih mengedepankan perasaan ketimbang menggunakan logika mereka sendiri. Bahkan walaupun bukti sudah ada di depan mereka, namun tetap saja mencari celah untuk berargumen. Selain itu, pola hidup masyarakat yang lebih konsumtif dibandingkan dengan zaman dahulu. Penyimpangan sosial yang mulai banyak, bahkan penyimpangan seksual pun sudah marak, seperti fenomena LGBT. Sekarang sudah banyak yang mewajarkan hal ini, namun Indonesia merupakan negara yang beragama, tidak sepatutnya hal tersebut diwajarkan. Dengan menganggap hal itu hanyalah sebuah perbedaan yang manusiawi, namun nyatanya itu merupakan kelainan atau penyakit yang menyerang hasrat seksual. Tapi tidak hanya itu, karena ada faktor lingkungan dan traumatik. Oleh karena itu, perlu adanya yang mengontrol dan mengendalikan perkembangan budaya yang semakin luas ini, seperti memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan perkembangan budaya kita. Sehingga perkembangan budaya ini tidak semakin berlarut lama dan tidak semakin parah. Jika tidak, maka akan banyak kesesatan yang dialami oleh generasi selanjutnya. Kasihan jika mereka memahami budaya yang salah, menganut agama yang tidak sesuai dengan jati diri mereka, dan memahami paham yang berbeda dari yang lain. Keberagaman budaya ini merupakan hal yang baik, saling belajar, saling meneliti budaya diri sendiri, budaya orang lain, bahkan budaya dari negara lain. Tentu saja keberagaman budaya ini tidak semuanya hal yang baik, pasti ada hal negatifnya. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan bisa memilah mana budaya yang baik dan mana budaya yang seharusnya tidak kita ikuti.